Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, nenek-nenek, semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah. Semoga semuanya disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu saudariku sekalian saya muliakan, kita pada pagi hari ini punya tema jangan bersedih, Allah bersamamu. Jangan sedih, Allah bersamamu. Dalam bahasa Arab, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama dengan kita. Saudara sekalian yang saya muliakan, ungkapan ini bukan sekedar penghiburan tanpa ada makna. Ungkapan ini bukan sekedar tenang, semua akan baik-baik saja, yang biasa kita dengarkan begitu. Belum tentu semua akan baik-baik aja, betul gak? Tenang, nanti akan ada manisnya, belum tentu bu, betul gak? Akan tetapi ketika Allah yang mengatakan la tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih sebab Allah bersama denganmu, ini adalah kata-kata penghiburan yang paling tepat untuk kehidupan kita. Saudara sekalian yang saya muliakan, saya belum lama dari Jepang, ada undangan majelis di Jepang, saya ke sana. Dan ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, ternyata di Jepang itu bu, dianggap sebagai surganya introvert, surganya orang yang enggak suka bergaul sama orang. Orang-orang yang penyendiri, itu seneng tuh ada di negeri sana, karena satu sama lain itu enggak saling peduli. Tetangga satu enggak nyinyirin tetangganya, dan juga nggak peduli juga pada apa yang terjadi pada tetangganya. Akan tetapi ibu-ibu sekalian, saya baca, saya dengar mengenai Jepang ini teman-teman, kematian, salah satu kematian terbanyak di Jepang adalah kematian dalam kesendirian. Salah satu hal yang paling berbahaya di Jepang adalah terjadinya kesepian, hingga menjadikan penduduk Jepang adalah negara dengan kasus bunuh diri yang terbesar, yang paling tinggi dari seluruh dunia. Mereka merasa kesepian, mereka merasa kesendirian, dan Allah nggak mau kita sebagai orang Islam, Allah nggak mau kita sebagai orang beriman merasakan hal yang seperti itu. Allah nggak mau kita sedih, kita merana, kita menderita kesepian. Karenanya Allah bilang kepada kita, la tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Allah nggak mau kamu menjalani kehidupan dan merasa sendirian. Kamu tidak
pernah sendiri. Kamu tidak pernah sendiri. Ada Allah selalu menemani. Ada malaikat-malaikat menjagamu. Ada doa orang-orang soleh tertuju kepadamu. Kamu tidak pernah sendiri. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Adalah penghiburan paling mutlak yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Tinggal bagaimana kita menuju kepada menjadi orang yang hidup bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang akan kita bahas nih. Biar sudah ini kita tahu caranya jadi seseorang yang gak sedih dan tidak pernah merasa sendiri lagi. Teman-teman sekalian, untukmu para istri yang kadang kamu merasa kayaknya suami saya gak segitunya sayang sama saya, kayaknya suami saya itu mungkin sedang ada yang lebih disayangi daripada saya, atau sepertinya suami saya sedang ada usaha untuk buka cabang. Buka cabang, Bu, paham kan maksud saya? Di tempat yang lain misalnya. Kalau kamu merasa mengapa rumah tangga saya hampa, mengapa suami sepertinya sedang tidak peduli kepada saya atau sudah tak lagi peduli kepada saya sampaikan kepadamu, Bu, saya sampaikan kepadamu, Kak, saya sampaikan kepadamu, Dek, jangan sedih. Suamimu bisa meninggalkanmu, tapi Allah tidak. Suamimu bisa pergi darimu, tapi selagi Allah bersama denganmu, kamu akan baik-baik saja. Untukmu para ibu-ibu yang mungkin suamimu sudah tidak ada lagi, kamu punya anak yang sudah dewasa pula, sudah bekerja, sudah berpenghidupan sendiri, bahkan sudah berumah-rumah sendiri yang sebagiannya bahkan di luar kota. Kamu kadang merasa betapa sepinya hidup saya. Saya punya anak-anak yang saya lahirkan dengan separuh nyawa saya, yang tinggal di perut saya 9 bulan lamanya. Kami bersama-sama di masa kecilnya, di saat dia belum menjadi seseorang yang mandiri. Akan tetapi sekarang, ketika anak-anak saya sudah sama-sama dewasa, ketika anak-anak saya sudah sama-sama besar, mereka meninggalkan ibunya sendirian, dan mereka sepertinya sudah tidak lagi peduli kepada saya. Bu, kamu tak pernah sendiri. Nek, kamu tak pernah sendiri. Ada Allah selalu menemani. Dan selagi kamu bersama dengan Allah, kamu akan baik-baik saja. Tenang, selagi kamu bersama dengan Allah, kamu baik-baik saja. Untukmu, nak, anak-anak kita yang merasa bahwa mengapa saya punya orang tua tidak seperti kawan-kawan saya yang lain,
Mengapa saya punya orang tua sibuk saja dengan urusan mereka tanpa peduli kepada keadaan dan perasaan saya? Mengapa saya punya keluarga yang tidak saling memberi perhatian dan kasih sayang seperti keluarga-keluarga yang lainnya? Ketika kamu merasa orang-orang dewasa begitu sibuk dengan urusan mereka, sementara kamu merasa bahwa teman-temanmu tidak sebegitunya peduli kepadamu, bahkan kamu dibuli di kanan kiri. Tenang, anakku sayang. Kamu meskipun lahir dari ibumu, kamu bukan milik ibumu. Kamu meskipun dinafkahi oleh bapakmu, atau bahkan kamu meskipun di kakak tertulis sebagai binti bapakmu, kamu bukan milik bapakmu. Kamu miliknya Allah. Kalian hambanya Allah. Kalian diciptakan oleh Allah. Allah tak pernah absen untuk memberi oksigen padamu. Allah tak pernah cuti untuk memberikan nikmat demi nikmatnya kepadamu. Allah tak pernah berhenti untuk memompa jantungmu, untuk menjadikan nadimu berdetak. Allah tak pernah bosan-bosannya untuk memberikan kepada kalian gelimpangan nikmat meskipun kalian tidak menyadarinya. Maka nak, meski sesiapapun sepertinya tak peduli padamu, saya sampaikan padamu dengan penuh cinta, Allah sangat peduli padamu. Allah menjagamu. Allah menjagamu. Jangan pernah merasa sepi. Jangan pernah merasa sendiri. Kamu bersama dengan Allah, dan selagi kamu bersama dengan Allah, semua akan baik-baik saja. Semua akan baik-baik saja. Cinta manusia bisa berpaling dari kita, tapi cinta Allah tidak. Kasih sayang manusia bisa mudah berbolak-balik, sebagaimana kasih sayang kita kepada manusia pun seringkali begitu, bukan? Tapi kasih sayang Allah tidak. Allah menyayangimu bahkan dari sebelum kelahiranmu. Allah menyampaikan rezeki kepadamu bahkan saat kamu berada dalam kandungan ibumu. Kabarnya bahkan janin dalam kandungan ibu tuh Allah jadikan badannya, wajahnya itu menghadap ke arah belakang, bukan menghadap ke arah depan. Kenapa gitu? Sebab di depan tuh ada lambung dengan segala pencernaan. Allah berusaha menjadikan bayi dalam kandungan merasa nyaman sehingga tidak berketerusan mencium aroma yang tidak menyenangkan. Allah menjagamu sampai sedemikian, bahkan dari dalam kandungan ibumu. Adakah kamu pikir Allah meninggalkanmu sesudah kamu ada di atas muka bumi ini? Dan bukti besar bahwa Allah mencintai kita adalah dengan ditiupkannya iman dalam hati kita, dihembuskannya Islam dalam diri kita, sehingga kita mengerti siapa Tuhan kita. Dengannya
kita mengakui Allah sebagai Tuhan kita, dan itu menunjukkan bahwa Allah mengakui kita sebagai hambanya. Allah mengakuimu sebagai hambanya. Kamu berucap bahkan dalam setiap sholatmu 5 kali sehari semalam, dalam setiap tahiyat, baik tahiyat awal maupun tahiyat akhir, kamu memperbaharui keimanan dengan berucap lagi dan lagi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku menyaksikan tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, dan aku menyaksikan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kamu menyaksikan Allah adalah Tuhanmu, pertanda bahwa Allah menyaksikanmu, Allah mengakuimu sebagai hambanya. Maka jika ada sesiapapun yang tidak mengakuimu, jika ada sesiapapun yang tidak cukup menghargaimu, jika ada sesiapapun yang tidak cukup menganggapmu, entah sebagai istrinya, entah sebagai ibunya, entah sebagai anaknya, entah sebagai saudaranya, entah sebagai tetangganya, entah sebagai temannya, kamu tidak diakui sebagai temannya, tak mengapa, tak mengapa. Jangan sedih, kamu tetap diakui oleh Allah. Dan sesudah pengakuan Allah, bukankah pengakuan yang lain tak seberapa penting untukmu? Sesudah Allah mengakuimu sebagai hambanya, adakah pengakuan lain yang lebih penting daripada itu? Maka teman-teman saudara sekalian, jangan sedih, jangan sedih. Allah bersama dengan kita. Maaf ya, ustadzahnya nangisan. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, saat kamu lahir di bumi, Allah udah ngasih anugerah terbesar. Begitu kamu lahir langsung diadanin. Warga Sarolangun begitu bukan? Saat kamu lahir di bumi, kamu menangis, ketakutan. Anak bayi tuh kalau keluar nggak ada yang ketawa, nggak ada yang bersin. Ada nggak di sini yang begitu lahir bersin? Nggak ada. Asal keluar nangis. Tahu kenapa? Takut. Takut. Karena dia takut, dia pun menangis. Karenanya perlu ditenangkan. Menurutmu ditenangkan dengan apa? Hah? Dengan didekap oleh ayah ibunya seperti yang lain yang tidak beriman, dengan didekap oleh suster, oleh manusia yang sesudah itu bahkan tak pernah kenal sama dia. Dengan apa ditenangkan? Dengan diberitahu, tenang nak, kamu tinggal di Indonesia, bukan di negara berperang. Begitu? Tenang nak, presiden kita muslim. Enggak begitu teman-teman. Akan tetapi ditenangkan dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat pertama yang diperdengarkan di telinga kita saat kita baru lahir di atas muka bumi ini adalah namanya, adalah nama Allah yang menciptakan kita.
anugerah apalagi yang lebih besar untuk kita daripada itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata ayah kita. Allah maha besar nak, Allah maha besar. Seolah-olah sang ayah diperintah Allah untuk menenangkan sang anak dengan berkata, anakku sayang, kamu menangis karena takut bapak nyasar, misalnya gitu, takut kita nyasar. Akan tetapi yang Allah segera beritahu kepada kita adalah asyhadu an la ilaha illallah. Anakku sayang, asyhadu an la ilaha illallah. Ayahmu menyaksikan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kamu juga nak, kita hambanya Allah. Kita hambanya Allah. Betapa rahman rahimnya Allah kepada kita. Bu, ada banyak orang yang untuk menuju keimanan mereka harus melewati berbagai rintangan dalam kehidupan, tapi Allah memberikan kepada kita gratis tanpa perjuangan. Allah memberikan kepada kita begitu saja. Baru lahir di atas muka bumi ini, Allah sudah langsung mengakui kita sebagai hambanya, dan kita dijadikan Allah langsung mengakui Allah sebagai Tuhannya. Sampai-sampai kita tak pernah perlu untuk membaiat atau untuk bersyahadat. Sesudah itu secara tersendiri gitu. Gak ada kan diantara kita yang begitu datang balik, ayo sekarang kita syahadat. Gak begitu. Kenapa gak perlu begitu? Kalau orang baru masuk Islam kan harus syahadat. Kenapa kita gak pernah perlu syahadat? Karena Allah sudah mengakui kita, dan kita sudah mengakui Allah bahkan dari sejak kita lahir di atas muka bumi ini. Orang tubuh mau masuk universitas bagus aja ujiannya berat. Mau masuk pondok pesantren yang berkelas gitu, ujiannya susah. Di tempat kami belajar, Darul Mustafa, saya belajar di Darul Zahra, Tarim, Hadramaut, Yaman. Itu sekarang persyaratannya untuk Darul Mustafa, laki-laki di atas usia 16 tahun hafal Al-Quran. Berapa juz? 30 juz. Nggak hafal Al-Quran kamu nggak bisa masuk. Teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan, ketat luar biasa. Orang mau masuk universitas kedokteran di UI, yang daftar berapa ribu, yang diterima berapa ratus. Selalu begitu. Akan tetapi ternyata untuk menjadi hamba Allah yang diakui oleh Allah, Allah telah memilih kita tanpa ada persyaratan terlebih dahulu. Kita keluar di atas muka bumi ini sudah dalam keadaan hamba Allah yang beriman. Alhamdulillah, anugerah besar dari Allah. Jadi ibu, kalau saya ditanya ustazah, menurut ustazah apa karunia terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita nih di atas muka bumi ini? Teman-teman sedikit sekalian, darinya saya merasa nggak pernah perlu merasa iri dengan siapapun. Saya nggak pernah iri sama orang yang berharta banyak. Saya kenal sama banyak orang kaya. Apakah mereka bahagia? Belum tentu. Saya nggak heran sama orang, saya nggak kagum, nggak iri sama orang yang diberi IQ yang paling tinggi, kecerdasan yang paling tinggi, yang IQ-nya misalnya 200 sekalipun. Saya nggak iri sama mereka, teman-teman. Nggak pernah merasa kepengen juga.
menjadi orang-orang dengan tingkat kecerdasan yang tinggi. Terima aja apa yang sudah Allah beri kepada saya. Kenapa? Sebab apakah mereka bahagia? Apakah mereka senang dalam hidupnya? Belum tentu. Belum tentu. Saya banyak lihat orang-orang kaya yang stres, yang tertekan, yang tidak bahagia. Saya nggak iri sama perempuan-perempuan cantik dimanapun. Saya banyak berjumpa dengan mereka di berbagai macam negara, yang hidungnya seperti huruf alif, sementara saya kalau ngaca lebih mirip huruf ta. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya nggak iri sama orang-orang dengan alis yang meliuk seperti bulan sabit. Walaupun saya kalau ngaca alis saya lebih mirip huruf alif yang berbaring. Saya nggak iri sama orang-orang dengan kecantikan kulit mulus, wajah indah rupawan, sebab belum tentu yang seperti itu berbahagia hidupnya dan tidak pernah bersedih hati. Karena saya, karena kita adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Saat lisan kita Allah izinkan menyebut namanya, Allah, Allah, Allah. Saat dahi kita diperkenankan untuk sujud kepadanya, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha agung Engkau ya Allah, dan begitu indah mulia Engkau ya Allah. Tak ada lagi kenikmatan yang lebih indah daripada itu. Tak ada lagi kenikmatan lebih tinggi daripada saat dahimu menyentuh bumi dan kamu perlahan berbisik ke bumi, akan tetapi suaramu terdengar hingga langit yang ketujuh. Tak ada lagi yang lebih indah daripada saat kita manusia yang hina dina penuh dosa diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyebut-nyebut namanya, untuk menghadap kepadanya, diizinkan untuk mengingat-ingat dia setiap saat, setiap waktu. Itu adalah anugerah terindah yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupan kita. Karenanya Bu, siapa orang yang paling ngesianin di atas muka bumi ini? Menurut saya adalah orang-orang yang Allah tidak mengizinkannya untuk menyebut nama Allah. Orang-orang yang tidak diizinkan Allah untuk sujud kepada Allah. Orang-orang yang tidak diizinkan Allah untuk menghadap dalam sholat mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering saya sampaikan dimanapun dan kapanpun kepada semua yang hadir di majelis-majelis saya, ketika seseorang tidak sholat, bukan karena dia tidak mau sholat, akan tetapi karena Allah tidak menginginkannya untuk menghadap kepadanya. Ketika seseorang sholat, bukan karena dia mau sholat, akan tetapi karena dia bernilai di mata Allah, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkannya untuk menghadapkan dirinya kepada Allah. Ketika ada di antaramu yang meninggalkan sholat, maaf, saya sampaikan duka kepadamu.
saya sampaikan kabar duka padamu. Kamu rupanya sudah jatuh dari pandangan Allah, sehingga Allah tidak lagi mengizinkanmu untuk menghadap kepadanya. Allah tak lagi mengizinkanmu untuk sujud kepadanya. Saudaraku sekalian, kenangan terindah seseorang di akhirat nanti adalah saat sujudnya kepada Allah di atas muka bumi ini. Kenikmatan tertinggi. Karenanya hamba-hamba yang selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan, hamba-hamba yang dekat dengan Allah dalam setiap waktu, hamba-hamba yang mampu menghadirkan Allah dalam hatinya setiap saat dan kesempatan, saudariku sekalian yang saya muliakan, mereka para kekasih-kekasih Allah, Allah menyampaikan tentang mereka, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya para kekasih-kekasih Allah, mereka tidak pernah memiliki rasa takut terhadap apapun dan siapapun, walahum yahzanun, dan mereka pun tak pernah bersedih hati. Para kekasih Allah yang selalu menghadirkan Allah dalam hatinya, mereka tak pernah bersedih hati. Dari sini kita tahu kenapa kita masih sering bersedih hati, karena Allah belum tertahta dalam hati kita. Kenapa kamu masih sering menangis karena sedih? Beda menangis karena sedih dengan menangis karena haru. Menangis karena sedih dengan menangis penuh syukur. Bukankah kamu ketika ada saudaramu datang dari haji atau bahkan suamimu pulang haji, kamu pun menyambutnya dengan linangan air mata? Bukankah kamu ketika pertama kali melihat Ka'bah buat yang haji ataupun umroh, kamu mengalir air mata bahagia? Bukankah kamu ketika Allah izinkan berziarah ke makam Nabi Muhammad, buncah haru di dadamu membuat air mata tak berhenti mengalir? Tak selalu air mata bicara kesedihan, sebagiannya adalah penuh kesyukuran. Saudariku sekalian yang saya muliakan, para kekasih-kasih Allah SWT, Allah sampaikan bahwa mereka tak pernah bersedih hati. Kamu jadi tahu, kita jadi tahu, saya jadi tahu bahwa ternyata penyebab kesedihan adalah karena kita lupa kepada Allah, adalah karena kita sibuk memikirkan diri kita, kita lupa memikirkan Allah. Kita lupa zikrullah, kita lupa ingat kepada Allah.